Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ingin menjawab pertanyaan tentang apa alasan utama perusahaan MNCA menggunakan kontrak forward dan future rest untuk mengelola risiko mata uang mereka. Alasan utamanya yang pertama yaitu untuk melindungi nilai tukar mata uang terhadap fluktuasi yang tidak menguntungkan serta menjaga stabilitas arus kas dan margin keuntungan. Penjelasannya yaitu berdasarkan kasus di atas, kontrak forward MNCA memiliki kewajiban membayar vendor di Indonesia dengan IDR, tetapi menggunakan USD sebagai mata uang fungsional. Jika IDR menguat terhadap USD, maka perusahaan harus menukar lebih banyak USD di masa depan, yang artinya beban meningkat. Dengan mengunci kurs IDR atau USD hari ini melalui forward, mereka menghilangkan ketidakpastian itu. Yang kedua, kontrak future rest Euro atau USD. MNCA menerima pendapatan dari Uni Eropa dalam euro. Jika euro melemah terhadap USD, maka pendapatan konversi ke USD dengan nilai yang lebih rendah. Dengan kontrak future rest pada euro atau USD, mereka mengamankan kurs konversi pendapatan. Tujuan utamanya yaitu mengunci kurs tukar. Yang kedua, melindungi laba dari fluktuasi nilai kurs, nilai tukar. Dan yang terakhir, memastikan perencanaan keuangan dan anggaran lebih akurat. Yang kedua, bagaimana kontrak forward dalam future rest membantu perusahaan MNCA dalam mengelola risiko likuiditasnya. Risiko likuiditas timbul ketika nilai tukar berubah tidak sesuai harapan, sehingga perusahaan harus kehilangan kas. Yang kedua, harus menyediakan dana tambahan. Dan yang ketiga, mengalami mismatch antara pendapatan dan kewajiban. Fungsi forward atau future rest yaitu forward kontrak membantu MNCA mengetahui secara pasti berapa banyak USD yang dibutuhkan untuk membayar vendor di IDR dalam 3 bulan atau tidak ada kejutan arus kas. Yang kedua, future rest kontrak membantu MNCA memastikan berapa banyak USD yang akan mereka dapatkan dari hasil penjualan dalam euro, yaitu mempermudah perencanaan kas dan penggunaan dana, yang artinya perusahaan dapat menghindari situasi kekurangan kas mendadak. Yang kedua, bisa mengelola pembayaran utang dan operasional tanpa gangguan. Yang ketiga, apa yang dapat terjadi jika nilai tukar uang bergerak berlawanan dengan ekspektasi perusahaan dapat kontrak forward atau future rest. Jika nilai tukar uang bergerak menguntungkan perusahaan, misalkan euro menguat atau IDR melemah, tetapi mereka sudah terikat kontrak, maka konsekuensinya yang pertama, tidak bisa menikmati keuntungan kurs yang lebih baik. Yang kedua, terjadi opportunity loss, yang artinya mereka mendapat atau membayar dengan kurs yang lebih buruk dibandingkan pasar saat ini. Yang ketiga, ada pada future rest, yang artinya karena bersifat wajib, ketika mereka harus tetap menyelesaikan kontraknya meskipun kondisi pasar lebih menguntungkan. Contoh nyatanya yaitu kasus MNCA. Jika kurs IDR atau USD menjadi lebih murah, misalnya dari 15.500 ke 14.500, maka MNCA tetap harus membeli IDR dengan fokus dengan kurs forward yang lebih tinggi atau lebih mahal. Yang kedua, jika euro atau USD menguat lebih tinggi dari kurs future rest mereka, maka MNCA kehilangan potensi pendapatan lebih besar dari USD. Dari kesimpulan singkatnya, yaitu tujuan penggunaan yaitu mengunci nilai tukar uang atau melindungi laba. Dampak likuiditasnya yaitu memastikan kestabilan arus kas dan perencanaan. Terus risiko jika prediksi salah, yaitu kehilangan potensi ketika dari perubahan kurs mengutamakan opportunity loss. Terima kasih, itulah tadi hasil
jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.